Halo Sobat DIR Indonesia. Eh, Kali ini saya ingin membahas tentang dasar-dasar CNC. Apa itu CNC dan bagaimana cara kerjanya. Karena dari beberapa komen yang saya perhatikan, beberapa dari teman-teman ada yang bingung. Saya membangun CNC tapi nggak tahu nih harus mulai dari mana gitu. Apa saja yang mesti dipersiapkan. Tujuan saya kali ini, harapan saya supaya teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lengkap tentang CNC. Jadi kita matangkan dulu di konsep pikiran kita sampai mateng, sampai paham benar. Oh, ternyata CNC itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa tahu apa saja yang dibutuhkan, seperti apa yang diinginkan mesinnya nanti. Jadi harapan saya kalau teman-teman sudah kuat di situ, itu akan meminimalisir kesalahan, baik itu kesalahan beli spare partnya, seperti itu. Nah, dasar-dasar yang mau saya bagikan kali ini bahwa sebelum ada benda yang berbentuk bulat atau cutting seperti ini atau 3D relief atau ukiran-ukiran lainnya gitu ya, kita asumsikan sebelum ada benda-benda yang berwujud seperti itu tadi, sebelumnya adalah berupa benda yang berbentuk kotak seperti ini atau balok ya. Jadi ada dimensi panjang, ada dimensi lebar, ada dimensi tinggi atau tebal dari material itu sendiri. Nah, di sistem CNC untuk gerakan memanjang sini itu kita sering sebut aksis Y. Nah, untuk pergerakan yang melintang itu kita sering sebut aksis X. Sedangkan untuk gerakan vertikal naik turun itu kita sebut aksis Z. Jadi ada 3 pergerakan, Y, X, Z. Kita langsung lihat di CNC-nya. Nah, ini yang kita sebut, ini sumbu Y ya. Sumbu Y ada 2 karena ini lebar, Y1 dan Y2. Ini yang melintang ke sini, ini aksis X. Kemudian yang naik turun ini untuk spindle, ini aksis Z. Ini yang saya bahas khusus untuk CNC router ya. Jadi ada 3 aksis. Nah, lalu ketika kita ingin membuat sebuah produk, entah itu ukiran atau tulisan, misalnya di tengah-tengah sini, atau misalnya kita mau ngebor, itu ada titik koordinatnya masing-masing. Nah, untuk mencapai titik koordinat yang kita inginkan di sini, kita harus menentukan titik nolnya dulu, supaya posisi yang dihasilkan nanti, benda yang dihasilkan, produk yang dihasilkan itu sesuai dengan harapan kita. Nah, secara umum kita menentukan titik 0,0 X, Y, Z itu secara umum di titik sini. Nah, di sini titik 0 X, 0 Y, dan 0 Z-nya. Jadi kalau kita ingin membuat lubang di sini X100
Y100 itu akan mata routernya ini akan bergerak sejauh X100 kemudian Y100. Nah, kira-kira di sini. Ini namanya koordinat X100 Y100. Lalu bagaimana mata router ini bisa menemukan titik X100 Y100? Untuk pergerakannya sendiri itu diperlukan sebuah mekanik. Kalau di sini saya menggunakan rel ya, menggunakan rel SBR. Ini juga rel SBR. Ini disebut mekanik ya. Bisa dibilang juga gantry. Untuk pergerakannya memerlukan sebuah rel. Tetapi untuk menggerakkan rel tersebut, slider atau gantry tersebut, itu diperlukan sebuah motor. Ini jenis motornya NEMA 23 yang saya pakai. Jadi tadi saya ulangi lagi, pergerakannya memerlukan sebuah mekanik, bisa berupa slider seperti V-slot ataupun SBR. Ada lagi yang lebih bagus lagi, HGR, itu lebih mahal lagi. Pergerakannya memerlukan sebuah mekanik. Nah, mekanik ini yang menggerakkan adalah sebuah motor. Motor yang khusus saya pakai ini adalah tipe NEMA 23. Nah, stepper motor ini sendiri dia bekerjanya berdasarkan step, berdasarkan angle. Nah, itu semua dikontrol atau ditentukan baik directionnya atau direction untuk arah putarannya, mau arah X atau Y, dan berapa banyak dia melangkah. Seperti tadi contohnya X100 kali Y100, itu semuanya menggunakan sebuah kode perhitungan berupa, kalau filenya namanya G-code ya, G-code, G-code. Nah, G-code ini dihasilkan dari sebuah software. Misalnya kalau kita mau menggrafir 3 dimensi seperti ini, nah ini yang saya pakai softwarenya Vectric Aspire. Jadi kita masukkan sebuah gambar ke software tersebut, Vectric Aspire, terus kita olah sampai ketemu, sampai kita dapatkan G-code-nya dari gambar tersebut ya, dari gambar ini kita dapat G-code-nya. Nah, G-code ini lalu kita upload ke controller CNC-nya. Ini saya pakai Mac 3. Nah, G-code-nya ini yang sering yang disebut adalah CNC, Computer Numerical Control. Jadi isinya berupa kode, berupa angka-angka yang memerintahkan si motor ini, kamu harus jalan di koordinat sekian, X100, Y100, Z-nya mau kedalaman berapa ini yang dibor gitu. Jadi ini untuk pemahaman dasar dari pergerakan CNC sendiri ya. Jadi dari pergerakannya, sumbu Y, sumbu X, sumbu Z-nya seperti itu gambarannya. Nah, untuk dasar-dasar berikutnya seperti dasar kelistrikannya, alat-alat apa saja yang dipakai, berikutnya saya akan ulas lagi. Jadi jangan bosan-bosan, ikuti terus, support terus sampai teman-teman bisa membangun CNC, karena puas rasanya kalau bisa membangun sendiri ya. Selamat, salam sehat, terus semangat, jangan putus asa.